Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalam. Minta waktunya sebentar. Saya Yunianti Maulidah dari Tegal. Ada yang mau saya tanyakan soal hukum orang yang berhutang untuk makan dalam Islam. Akibat pandemi, banyak ekonomi yang tidak stabil. Banyak pekerja yang kena PHK dari tempat kerjanya. Dan mencari lapangan pekerjaan itu susah. Padahal mereka sudah berusaha keras mencari uang untuk makan, tetapi tidak selalu ada hasilnya. Ada yang berhasil tetapi tidak selalu cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan dalam keadaan mendesak seperti ini, mereka punya jalan pintas, yaitu meminjam uang ke tetangga untuk makan. Bagaimana Buya hukumnya orang yang meminjam uang untuk makan? Boleh atau tidak? Minta dalilnya serta penjelasannya. Terima kasih, semoga jawaban Buya bisa menghilangkan rasa ragu saya tentang orang yang berhutang untuk makan. Terima kasih Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masalah hutang. Hutang tidak ada halangan, dalilnya banyak. Masalah utang piutang, Allah kan idza tadayantum, masalah utang piutang. Kalau nggak boleh nggak ada kalimat utang piutang dalam Al-Quran. Ini biasa tanya, mana dalilnya ini? Idza tadayyun bidainin. Ada orang utang piutang. Ini utang untuk apa saja? Untuk makan, untuk ini. Utang piutang adalah sah. Yang nggak boleh adalah masalah ribanya. Baik. Jadi kalau orang pinjam uang untuk makan adalah boleh, bahkan bukan untuk makan, untuk apa saja, asalkan cara utangnya adalah benar, tidak ada riba di dalamnya, boleh dan halal dimakan. Bahkan tidak ada khilaf kehalalannya barang diutang itu. Kalau kita pinjam uang kepada seseorang untuk dimakan, enggak ada khilaf tentang kehalalannya. Pasti halal. Ini diizinkan oleh Allah dalam utang piutang. Cuman yang harus kita perhatikan adalah masalah membayar utangnya. Cara utang dan bayar utangnya. Cara utangnya harus benar, jangan mentang-mentang darurat lalu melakukan yang haram, nanti enggak ditolong oleh Allah. Dengan riba, hati-hati. Nah, kemudian setelah kita pinjam, maka hendaknya kita berusaha untuk tepat waktu. Ini bayaran. Nah, kalau terpaksa ternyata kita belum bisa membayar pada waktu yang sudah ditentukan, jangan malah lari, harus punya adab dong. Sampaikan kepada yang bersangkutan bahasanya saya belum ada uang, minta maaf, datang ke rumahnya, biar lega hatinya. Ini biasanya kurang ajarnya orang pinjam duit itu begitu. Punya atau enggak punya, kalau sudah jatuh harinya itu pergi, dicari susah, teleponnya ditutup, yang tidak diangkat-angkat. Nah, ini kan kurang ajar orang ini. Itu menjadikan murka orang yang meminjamkan uang. Kalau memang tidak punya uang, datang baik-baik, menyampaikan, kasih tahu supaya tidak marah. Bisa jadi itu menjadikan lapang hatinya, bisa dibebaskan maka utang. Tapi ingat, kalau ada orang pinjam uang, Nabi mengisahkan, menyebutkan kalau ada orang pinjam uang, diam-diam di dalam hatinya niat untuk tidak membayar, langsung tidak ditolong oleh Allah, nggak bisa bayar, nyungsep selamanya, hati-hati. Tapi kalau ada orang pinjam uang, biarpun dia dalam keadaan fakir tapi bercita-cita, nanti aku akan bekerja ingin membayarnya, maka akan ditolong oleh Allah. Pokoknya jangan ingin lari dari bayar utang. Hati-hati, lihat, semakin nyungsep kalau orang pinjam utang, tambah lari. Kenapa? Zalim bener. Wong teman kita tuh minjemi baik-baik, mengucapkan kalimat maaf saja, enggak, malah lari dicari susah nih. Oh, zalim nih orang. Kemudian di sisi lain, kalau Anda menyampaikan bahwasanya Anda belum bisa membayar utang Anda karena belum ada uang, maka bisa jadi orang tersebut memang orang yang ngerti hukum. Apa itu? Bagi orang yang uangnya dipinjam oleh orang lain, kemudian orang lain tersebut kok belum bisa membayar utang karena tidak mampu, maka wajib bagi yang punya uang untuk memberi tempo. Fanadhiratun ila maisarah. Nah, kalau yang pinjam uang beradab, ngerti, yang punya uang ngerti, dikasih tempo tanpa ditambah karena nambah riba. Nah, seperti itu, ya sudah dikasih tempo, kan enak. Maka dari itu yang pinjam uang halal untuk makan, apalagi untuk apapun halal. Tapi ingat,
berusahalah untuk membayar. Kalau belum bisa membayar, komunikasi yang baik. Jangan bikin kesal bikin ini. Baik. Kemudian bagi yang meminjamkan uang, kalau memang menemukan orang yang pinjam uang kepadanya itu tidak mampu, nggak boleh memaksa. Suruh nyuri, nggak boleh. Suruh ngerampok, nggak boleh. Tapi adanya apa? Nadhiratun. Beri tempo. Ila maisarah, sampai ada kemampuan dan kemudahan padanya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.